Habib Alwi bin Mahdar bin Abdurrahman bin Ali Asagaf. Kita doain panjang umur, sehat walafiat, Allah tambahin ilmunya, Allah curahkan rezekinya, mudah-mudahan kita cintanya di kabul Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bapaknya Allah berikan sehat walafiat. Habib Mahdar, ya, saya kenal beliau dari orang tua. Lalu saya kenal. Nah, saya cuma ngomong satu lagi, ya. Ya, habis ini ya kita dengerin nanti Korin juga, nanti Habib Alwi akan memberikan tausiahnya. Tadi Sallallahu Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam, mudah-mudahan panjang umur, amin. Jawab salam, mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Jawab salam, mudah-mudahan hari ini kita kumpul dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadika jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayaka al-jizami. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru saya, masyayikh kita, para alim ulama khusus yang hadir di dalam acara ini, yang kami muliakan, kami hormati, Kiai Zayadi Asmari, lalu juga yang kami muliakan Kiai Mahfud Thayyib yang tadi memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Dan insyaallah mudah-mudahan kita berharap bisa kita ambil ilmu dan kita bawa ke rumah masing-masing. Wabil khusus juga ayahanda saya Al-Habib Mahdar bin Abdurrahman Asagaf, lalu juga Al-Ustaz Syamsul Ma'arif, Al-Ustaz Helmi Azwar, Kiai Arif Rahman Khairi, Kiai Haji Darmaji, Kiai Haji Yakub bin Haji Salam, Kiai Haji Syuaib bin Haji Salam, Kiai Idrus Asmari, lalu juga Al-Ustaz Ridwan. Mudah-mudahan beliau-beliau semua panjang umur. Mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan sehat walafiat, dan juga panitia penyelenggara acara ini diberikan limpahan-limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Dan juga wabil khusus yang saya hormati hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, bocil-bocil kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman khalqi kullihim
حبيبي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ
وسلم وبارك عليه. Masya Allah. Tadi bocah tanggap-tanggap baik ya. Baca ada jawaban tadi barusan. Masya Allah, luar biasa. Anak soleh-soleh semua insya Allah ya. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita dalam rangka Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak jauh hari ini kita akan menceritakan, akan mengingat kembali seorang manusia yang mulia, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, manusia pilihannya Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Anbiya wa Khatamun Nabi, pemimpin para nabi dan penutup para nabi. Kalau Nabi Adam alaihissalam adalah seorang nabi yang pertama, Abul Bashar, bapaknya kaum manusia, masih kalah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Kalau Nabi Isa mendapatkan banyak sekali keistimewaan, kalau pengen dibandingkan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keistimewaan Nabi lebih jauh istimewa daripada Nabi Allah Isa. Maka ketika itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yang berbeda dengan manusia yang lain. Makanya kita sering dengar dengan kata-kata kita punya Nabi adalah seorang basyarun la kal bashar, manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Bayangin aja, dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini Allah Ta'ala mengingatkan kita kembali, datang kepada kita seorang Nabi yang luar biasa lemah lembut, Nabi yang memikirkan keselamatan umatnya. Kalau kita ada rasa dalam hati kita susah, Nabi ikut merasakannya. Ketika seorang hamba lagi sedih, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi sedih, maka hati Nabi Muhammad juga ikut sedih. Ini kekasihnya kita, ini manusia yang mulia, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya berbeda dengan manusia yang lain dalam keadaan bersujud. Apakah ada manusia di zaman sekarang lahir dalam keadaan bersujud seperti Nabi Muhammad? Tidak ada. Ini nilai khususiyah, khusus dari Allah Ta'ala pengen memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya dalam keadaan bersujud. Ibunda Siti Aminah tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Berbeda dengan kita punya, beda. Yang ada di zaman sekarang beda. Ibunda Siti Aminah nggak merasakan rasa sakit sedikit pun. Ketika lahir ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Itu dulu ada orang-orang Majusi, mereka menyembah api. Api ini hidupnya udah ribuan tahun kata ulama, gak pernah padam. Dijadiin sesembahannya orang-orang Majusi, dianggap Tuhan. Pada saat Nabi lahir, lihat keistimewaannya Nabi. Api yang tadinya nyala udah ribuan tahun tiba-tiba padam, gak nyala lagi. Berhala-berhala yang jadi sesembahan orang-orang kafir, ketika lahir Nabi SAW, Allah muliakan Nabi, maka hancur itu semua berhala-berhala. Apakah ada seorang Nabi, seorang Rasul, apakah ada seorang manusia biasa yang ketika lahir bisa sama seperti Nabi Muhammad? Jawabannya tidak ada. Khusus hanya untuk kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hari ini berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana umatnya Nabi Muhammad ini luar biasa. Dari Nabi waktu itu ada, Nabi udah sering nanyain umatnya. Pada satu kisah Nabi lagi kumpul sama sahabat,
Situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan juga Sayyidina yang lainnya, sahabat-sahabat yang lain. Nabi berkata kepada sahabat saya ini rindu kepada saudara-saudara saya. Sahabat, saya ini rindu dengan saudara-saudara saya. Sahabat yang ada di situ pada bingung. Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu juga ya Rasulullah? Rasulullah jawab, anta ashabi wa hum ikhwani. Kalian ini sahabat saya, mereka adalah saudara-saudara saya. Siapa saudaranya Nabi? Umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam satu kisah lagi, pernah pada saat itu Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat, siapa orang yang paling mulia? Nabi bertanya kepada sahabat, lagi tebak-tebakan. Nabi nanya, ada nggak yang bisa jawab? Di situ ada sahabat yang bilang yang paling mulia ya Rasulullah, mereka adalah para nabi ya Rasulullah, mereka mulia semua. Maka di situ Nabi mengatakan, betul, para nabi mereka mulia, utusannya Allah. Bagaimana mungkin mereka tidak mulia? Tapi bukan itu maksud saya, kata Nabi. Ada lagi sahabat yang jawab, para malaikat ya Rasulullah. Rasulullah bilang, malaikat betul mereka mulia, tiap harinya berzikir, bertasbih, beribadah, memuliakan nama Allah. Mereka mulia, tapi bukan itu maksud saya, kata Nabi. Ada sahabat di situ yang berani, kami ya Rasulullah, kami sahabatmu ya Rasulullah, kami yang paling mulia. Nabi dengar, kalian betul sahabat saya, kalian sahabat yang mulia, setiap harinya mendukung perjuangan dakwah saya, kalian mulia. Tapi ada lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang tadinya bertanya dengan semangat, tiba-tiba Nabi menunduk. Ketika Nabi menunduk, sahabat pada bingung. Nabi mengangkat kepalanya, Nabi sudah dalam keadaan menangis. Kita bayangin aja, Nabi udah nangis. Pasti ini sesuatu yang benar-benar mulia kalau Nabi udah nangis. Nabi mengatakan kepada sahabat, tahukah kalian siapa orang yang paling mulia itu? Merekalah orang-orang yang lahir jauh setelah aku wafat. Betapa besar kecintaan mereka kepada Allah dan juga kekasihnya yaitu Rasulullah. Betapa besar kerinduan mereka kepadaku walaupun mereka belum pernah bertemu denganku. Saksikanlah sahabat, merekalah orang-orang yang mulia. Mereka rindu kepadaku, aku rindu kepada mereka. Mereka adalah umat-umatku. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka pernah lagi Rasulullah lagi berkhutbah. Pada hari Jumat Nabi lagi berkhutbah. Nabi didatangi oleh seorang Arabi. Arabi ini menarik jubahnya Rasulullah. Ketika Nabi lagi berkhutbah, ditarik jubahnya Rasulullah. Nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kiamat bakal terjadi ya Rasulullah? Rasulullah lagi khutbah, Rasulullah nggak mau, tetap khusyuk, tetap fokus dengan khutbahnya beliau menjadi khatib. Ada sahabat yang mengisyaratkan duduk, syarat dia duduk. Setelah sholat Jumat selesai, Nabi mengatakan, mana tadi orang yang nanya? Nabi datangin. Ketika Nabi sampai kepada orang itu, Nabi kembali bertanya, kenapa kamu bertanya kapan kiamat bakal terjadi? Emangnya apa yang sudah kamu siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Ini Arabi luar biasa. Jawabannya tulus, jujurnya luar biasa. Kalau kita yang ada di situ mungkin banyak alasannya, tapi ini Arabi jujurnya luar biasa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ibadahnya saya ini tidak seperti ibadah-ibadahnya orang-orang soleh. Sholatnya saya ini nggak seperti orang-orang soleh, yang artinya mereka kalau orang-orang soleh ibadahnya total luar biasa, dekat dengan Allah. Ibadah saya tidak seperti mereka. Puasa saya, zakat saya, kebaikan-kebaikan saya tidak seperti orang-orang soleh. Marhaba. Tapi ada satu ya Rasulullah yang ada di dalam hati saya. Apa jawaban Arabi? Kecintaan saya kepada Allah dan juga kekasihnya
yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ ada Sayyidina Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Maka ketika itu Nabi tersenyum kepada Arabi ini mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bakal berkumpul dengan orang yang dicintainya. Oh, Arabi ini gembiranya luar biasa. Ketika dia tahu dia cinta sama Rasulullah, dia yakin bakal berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita bisa ambil contoh cinta yang luar biasa kepada Allah dan juga kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik cinta sama Rasulullah? Baik, kalau dikasih pertanyaan bisa jawab, maju ke depan, kasih hadiah, siap? Mudah-mudahan barokah ya. Sebutkan Nabi yang dimakan dan ditelan oleh ikan. Ulang. Baik, ulang. Terlalu mudah. Orang-orang Pejaten, masya Allah, anak-anaknya soleh-soleh semua ya. Tamam. Hah? Pejaten Village, masya Allah. Hah? Bilir, masya Allah. Pejaten Bilir. Sebutkan 3 sunnah Nabi Muhammad. Fadhal. Ayo fadhal. Masya Allah. Ya marhaban. Tenang. Fadhal, kasih jalan. Ya marhaban. Bismillah. Ya marhaban. Insyaallah. Ya marhaban. Bukan 3 sunnah Nabi Muhammad. Sah? Tenang dulu, tenang. Nggak boleh, tenang semuanya. Aku suka. Marhaban. Jadi katanya memanah, lalu berkuda dan juga berenang, betul? Tamam. Bertiga, masya Allah, kita kasih hadiah. Siap, barakah insyaallah. Siap, hati-hati. Insyaallah. Tamam. Ayo yang bisa tunjuk tangan lagi. Sebutin berapa. Tunggu dulu, apa? Lima. Nungguin ya. Sebutin 5 keluarga Nabi Muhammad. Bebas, siapa aja? 5 keluarga Nabi Muhammad. Follow. Follow. Bismillah. Sini. 5 keluarga Nabi Muhammad. Follow. 1 Abdullah, ayahnya Aminah, ibunya Abu Thalib, kakeknya Abu Thalib, pamannya. Baik, tamam. Kasih hadiahnya minyak wangi. Pakai salam, insyaallah. Jamaah malam minggu. Ada jamaah malam minggu di sini. Umahat, masya Allah. Ibu-ibu yang boleh juga nanti kasih pertanyaannya. Sebutkan 12 bulan dalam Islam Hijriah. Ibu-ibu. Masya Allah. Gak ada yang anak muda, ada yang bisa? Hah? Ya boleh, silakan. Isi sini aja yang satu. Hah? Baik, tamam. Alhamdulillah.
Ada yang satu lagi? "12 bulan dalam Islam." Gak nyala. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Betul, Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan. Selamat. Alhamdulillah. Masih semangat adik-adik? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Maka inilah luar biasa tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang bisa kita ambil hari ini? Kita memperingati beliau, pengingat beliau. Maka mari sama-sama menambahkan rasa cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Maka pernah lagi dahulu Rasulullah SAW pernah ditanya tentang akhlaknya, dan ini salah satu warisannya Nabi. Warisannya Nabi kepada kita, anak-anak kita, yang bisa kita ajarkan tentang Nabi adalah tentang akhlaknya beliau. Ini yang bisa kita contohkan, yang bisa kita ambil. Coba ceritakan kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Sayyidina Umar gak bisa jawab. Sayyidina Umar malah nangis. Ini Arabi ini masih penasaran tentang akhlaknya Nabi, datang lagi kepada Sayyidina Bilal, salah satu muallimnya Rasulullah. Ditanya, "Wahai Sayyidina Bilal, coba ceritakan kepada saya tentang akhlaknya Nabi." Sayyidina Bilal juga gak bisa jawab, nangis sama seperti Sayyidina Umar. Akhirnya menunjuk kembali kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Datang ini Arabi kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga gak bisa jawab. Sayyidina Ali menangis. Dan di sini Sayyidina Ali kembali bertanya kepada Arabi ini, "Wahai sahabat saya," kata Sayyidina Ali, "coba kamu ceritakan seluruh kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Sekarang kamu ceritakan kepada saya. Ceritakan semua kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Sekarang kamu ceritakan kepada saya." Arabi ini bingung. "Wahai sahabat Rasulullah, bagaimana mungkin saya ini bisa ngeceritain semua kenikmatan yang ada di muka bumi ini?" Maka jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau jawab, "Wahai sahabat saya, bagaimana mungkin engkau gak bisa menjawab? Gak bisa menjawab, gak bisa menceritakan seluruh kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, dunia ini kecil, dunia ini penuh dengan senda gurau. Lalu bagaimana aku bisa menjelaskan tentang akhlaknya Nabi? Sedangkan Allah Ta'ala memuji Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di mana Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti akhlak yang mulia, yang agung. Di sini luar biasa. Sahabat gak ada yang bisa menceritakan tentang akhlaknya Nabi. Karena akhlaknya Nabi adalah akhlak budi pekerti yang bukan dipuji cuma sama manusia. Kita nih, kita yang ada di zaman sekarang punya sosial media, punya HP. Kita gunain HP kita. Kita lihat ada orang yang berbuat baik di HP, di sosial media, viralnya cepat. Benar gak? Kalau orang melakukan kebaikan, di videoin, cepat dipuji-puji sama orang. Itu dipuji sama manusia. Tapi Nabi Muhammad beda sama kita. Kalau kita bisanya dipuji sama manusia, Nabi Muhammad bukan dapat pujian dari manusia doang, tapi Nabi dapat pujian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini berbeda. Makanya contoh sebaik-baiknya contoh adalah Nabi Muhammad.
Karena Allah Ta'ala mengetahui mana yang Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad, maka Allah tahu secara zahir maupun batinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka subhanallah, hari ini kita berkumpul sebagai umatnya Rasulullah. Kita bersyukur berkumpul sebagai umatnya Nabi. Nanti di yaumil akhir ada pendosa-pendosa. Pendosa ini datang kepada Nabi Adam. Maka ketika bersampai kepada Nabi Adam, ini pendosa ngomong kepada Nabi Adam, wahai Nabi, wahai Abul Bashar, mintakanlah ampunan kepada Allah untuk kami ini yang penuh dengan dosa. Nabi Adam jawab, nafsi nafsi, urusan saya, urusan kamu. Istilahnya kalau kita punya dosa, kita tanggung sendiri, begitu. Datang lagi kepada Nabi Nuh, jawabannya juga sama, nafsi nafsi. Datang kepada Nabi Ibrahim al-Khalil, datang lagi kepada Nabi Musa, datang lagi kepada Nabi Isa, jawabannya semua sama. Jawabannya adalah nafsi nafsi, urusan saya, urusan kamu. Ini Nabi yang didatangi oleh pendosa. Tapi ada satu Nabi yang berbeda dengan Nabi yang lain. Justru Nabi ini yang datang kepada pendosa ini dengan mengatakan ana laha. Ini nabinya kita, ini junjungannya kita, ini idolanya kita, ini adalah nabinya kita yang patut kita ambil contoh. Maka insya Allah itu yang bisa kita ambil. Terakhir, inti daripada acara ini tiada lain, mari sama-sama kita mengikuti Nabi. Minimal dari akhlak mulianya beliau, yang kita yakin kita nggak bisa ngikutin akhlaknya beliau secara sempurna, nggak mungkin bisa. Tapi mungkin ada satu dua yang kita contoh, yang bisa kita ambil, yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka Nabi mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam Musnad Ahmad di Salih al-Akhlaq, aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau dalam Al-Muwatta, Al-Imam Malik liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka insya Allah ini bisa kita ambil contoh dari Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ini yang bisa kita sama-sama ambil ke rumah. Dulu ada orang miskin datang kepada Nabi. Ini contoh satu aja akhlaknya Nabi. Karena majelis seperti ini, kita kalau pengen ngeceritain tentang akhlak Nabi, luar biasa akhlaknya Nabi. Tapi pernah suatu ketika Nabi didatangi oleh orang miskin. Orang miskin ini memberikan satu mangkuk isinya buah anggur semua. Luar biasa, zaman dulu buah anggur luar biasa enaknya. Dikasih kepada Nabi, Nabi makan itu satu mangkuk isinya anggur semua, Nabi habisin sendiri. Sahabat yang ada di samping Rasulullah bingung. Nah, Nabi kok gak bagi-bagi begitu? Lahapnya luar biasa. Pulang orang yang tadi ngasih dengan bahagia makanannya dimakan oleh Nabi. Sahabat ada yang penasaran. Sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, kenapa tadi kamu makan habis itu semua kamu sendiri, gak bagi-bagi dengan kami ya Rasulullah? Kita lihat jawabannya Nabi. Ini jawaban yang gak mungkin kepikiran sama kita. Nabi perhatiin perasaan orang lain dengan akhlaknya beliau yang mulia. Beliau bilang, kamu lihat ketika